Bismillahirrahmanirrahim. Bagi orang yang mau berutang, pastikan teman-teman Anda utang itu di saat memang Anda tidak ada kemampuan dan kebutuhan mendesak. Ini poin pertama dulu, karena ini penting sekali. Jangan pernah Anda buka pintu utang selama Anda masih mampu. Karena kalau Anda buka pintu utang, kemudian Anda mampu membayarnya, lalu Anda sengaja menundanya, masuk dalam kategori dosa besar. Sebagaimana sabda Nabi SAW, Matulul ghani dzulm, menunda pembayaran orang yang mampu kezaliman. Dan Imam Adzabi rahimahullah masukkan dalam kategori dosa besar dalam kitab Al-Kabair beliau. Dan juga sabda Nabi SAW yang berbunyi, Man farakar ruhul jasad, ya. Wa huwa bari'un min thalathin dakhala al-jannah minal kibri kemudian wal gululi wad dain. Barang siapa yang ruhnya terpisah dari jasadnya dan dia terbebas dari 3 hal, sombong, kemudian khianat, kemudian utang, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 2412 dan Syekh Albani mengatakan hadis ini sahih. Jadi harusnya teman-teman sekalian, dia harus perhatikan baik-baik. Kalau dia mau utang, dia lihat betul-betul kebutuhannya. Dan dia utang itu dalam kondisi memang dia butuh, bukan tidak butuh. Karena sekarang kan banyak kayak kartu-kartu fasilitas diberikan justru kepada orang-orang kaya untuk berhutang. Walaupun misalnya utang itu bisa dia mampu bayar, gitu kan. Tapi membuka pintu utang bagi orang mampu ini jadi tanda tanya. Karena akan jadi masalah buat dia itu. Apalagi kalau sampai utangnya tidak tertulis, ya, ini berbahaya sekali. Karena akan ada konsekuensi tadi. Kalau dia punya utang dan tidak terbayarkan oleh ahli warisnya, apalagi dengan kondisi mereka tidak tahu, ini bisa tidak masuk surga. Dan dalam hadis yang lain, hadis ini diriwayatkan Ibnu Majah juga dan disahihkan oleh Syekh Albani di nomor 2414. Sabda Nabi SAW, Man mata wa alihi dinarun au dirhamun qudiya min hasanati laisa thumma dinarun wala dirham. Artinya, barang siapa yang mati dalam keadaan masih memiliki utang 1 dinar atau 1 dirham, maka utang tersebut akan dilunasi dengan kebaikannya di hari kiamat, karena di sana di akhirat tidak ada lagi dinar dan dirham. Ya. Jadi ini ada ancaman. Oleh karena itu harus hati-hati. Hadis yang lebih tegas lagi daripada itu hadis riwayat Tirmidzi nomor 1078 dan ini disahihkan oleh Syekh Albani yang berbunyi, kata Nabi SAW, Nafsul mu'mini mu'allakatun bidaini hatta yuqda anhu. Jiwa seorang mukmin masih bergantung dengan utangnya hingga dia melunasinya. Hingga dia melunasinya, gitu kan. Jadi ini hal yang luar biasa gitu. Kalau ada orang utang dan dia memang dasarnya dari awal tidak niat mau membayar, jadi ini masuk dalam hal yang kedua yang harus diperhatikan dalam masalah ini. Jadi kalau Anda mau utang, betul-betul Anda butuh. Karena orang mampu tidak dianjurkan punya utang. Bahkan kalau dia sengaja nunda pembayaran bisa masuk dalam dosa. Yang kedua teman-teman sekalian, orang kalau utang dan dari awal niat tidak mau bayar. Oleh karena itu poin kedua ini harusnya niat membayar. Yang pertama butuh. Yang kedua harus niat membayar. Kalau Anda tidak niat membayar, maka Anda dikategorikan sebagai seorang pencuri. Ya. Dan ini disebutkan dalam hadis Nabi SAW yang berbunyi, kata Nabi SAW, hadis ini riwayat Ibnu Majah nomor 2410 ya. Dan dinyatakan hasan sahih oleh Syekh Albani rahimahumullah. Ayyuma rajulin yudayyinu dainan wa huwa mujmi'un alla yuwaffiyahu iyyahu lakiyallahu sarikan. Siapa saja yang berhutang lalu berniat tidak mau melunasinya, maka dia akan bertemu Allah pada hari kiamat dalam status sebagai pencuri. Ya. Nah, ini luar biasa ancamannya. Kalau di dunia saja pencuri 3 dirham bisa dipotong tangannya, apalagi kalau sampai di akhirat, ya, akan lebih berat hukumannya gitu. Ibnu Majah menyebutkan hadis ini di bab judulnya, bab barang siapa yang berhutang dan berniat tidak ingin melunasinya. Ibnu Majah juga membawakan riwayat lain
yang mendukung riwayat ini yang bunyinya dari Nabi SAW, man akhada amwalan nas yuridu itlafaha atlafahullah. Barang siapa yang mengambil harta manusia dengan niat ingin menghancurkannya, maka Allah juga akan menghancurkan dirinya. Hadis riwayat Bukhari nomor 18 dan Ibnu Majah nomor 2411. Jadi hal ini termasuk yang harus diperhatikan oleh orang-orang yang utang dan tidak mau membayar. Bahkan teman-teman sekalian di zaman Nabi SAW, orang yang meninggal punya utang, beliau nggak mau sholati. Dinukil dari Salamah bin Aqwa radhiyallahu anhu, salah satu sahabat yang terkenal gitu, dengan keterampilan perangnya, ya, kecepatan larinya radhiyallahu anhu yang luar biasa gitu. Beliau berkata, kami duduk di sisi Nabi SAW lalu didatangkanlah satu jenazah. Lalu beliau bertanya, apakah dia memiliki utang? Mereka para sahabat menjawab, tidak ada. Lalu beliau mengatakan, apakah dia meninggalkan sesuatu? Lantas mereka mengatakan, tidak. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam menyolati sholat jenazah atau mensolati jenazah tersebut. Kemudian didatangkanlah jenazah lainnya, lalu para sahabat berkata, wahai Rasulullah, sholatkanlah dia. Lalu beliau bertanya lagi, apakah dia memiliki utang? Mereka para sahabat menjawab, iya. Lalu beliau mengatakan, apakah dia meninggalkan sesuatu? Maksudnya untuk bayar utangnya. Lantas mereka para sahabat mengatakan, ada sebanyak 3 dinar. Lalu beliau mensolati jenazah tersebut karena utangnya bisa dibayar dengan itu. Lalu kemudian didatangkan lagi jenazah yang ketiga. Lalu para sahabat berkata, solatkanlah dia wahai Rasulullah. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam berkata, apakah dia meninggalkan sesuatu? Mereka menjawab, apakah dia punya utang? Mereka mengatakan, iya. Maka para sahabat mengatakan, para Nabi SAW mengatakan, apakah dia punya sesuatu? Mereka mengatakan tidak. Lalu beliau mengatakan, ya, maaf, begini riwayatnya, mereka para sahabat, Nabi SAW mengatakan apakah dia meninggalkan sesuatu, kata para sahabat tidak ada. Tidak ada harta yang ditinggalkan. Lalu beliau bertanya apakah dia memiliki utang, mereka menjawab ada 3 dinar. Beliau berkata solatkanlah sahabat kalian nih. Karena tidak ada warisannya bisa dipakai bayar utangnya gitu. Nabi SAW tidak mau solati. Lantas Abu Qatadah berkata, wahai Rasulullah, solatkanlah dia biar aku saja menanggung utangnya. Kemudian beliau pun mensolatinya. Hadis riwayat Bukhari di nomor 2289. Ya. Jadi luar biasa sampai Nabi SAW waktu kalau mau solatinya tanya dulu ada utangnya gak? Kalau dibilang ada, Nabi tanya lagi, ada yang tinggalin harta gak? Dan itu sahabat seakan-akan Nabi suruh sebutin. Karena mereka sebutin ada 3 dinar, ada 3 dirham. Artinya seimbang untuk bayar utangnya. Walaupun dia tidak tinggalkan warisan. Maka Nabi SAW sholati. Tapi kalau ternyata tidak ada, beliau tidak sholati. Beliau suruh orang lain sholati. Dan ini teman-teman diambil pelajaran kata sebagian ulama bahwasanya yang tidak mensolatinya adalah para ulama. Tapi orang-orang awam boleh mensolatinya. Karena Nabi SAW suruh para sahabat untuk mensolatinya. Juga orang yang meninggal punya utang, ya, ini walaupun dia mati syahid teman-teman, diampuni dosanya semuanya kecuali utang itu. Dinukil dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, yukfaru lisyahidi kullu dzambin illa dain. Semua dosa yang orang mati syahid semua dosa orang yang mati syahid akan diampuni kecuali hutang. Hadis riwayat Muslim nomor 1886. Ya. Oleh karena itu seseorang hendaklah berpikir, mampu nggak saya membayar utang ini? Ya, kalau berutang, apakah saya perlu? Dan yang tidak kalah penting adalah dia harus ya berusaha untuk niat mengembalikannya. Dalam sebuah riwayat yang lain, Nabi SAW mengatakan, siapa yang berutang dia niat membayarnya, maka Allah akan memudahkan dia untuk membayarnya. Nah, jadi ini poin penting yang harus diperhatikan teman-teman sekalian.